Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad. Saya Muhammad Arifan Nura Pemanca. Saya Siti Nurhaliza. Saya Naya Azam. Kami dari kelompok 7 akan sedikit mempresentasikan tentang prinsip 4R pada sampah botol kaca. Karakteristik utama sampah botol kaca adalah yang pertama, sampah botol kaca tidak terurai hingga membutuhkan ribuan tahun terurai dengan dirinya sendiri sehingga dapat menyebabkan penumpukan dan masalah lingkungan. Yang kedua, sampah botol kaca juga jika pecah dapat menyebabkan luka yang cukup serius jika tidak ditangani dengan benar. Yang ketiga, sampah botol kaca juga dapat didaur ulang terus-menerus tanpa mengurangi materialnya dan kualitasnya sehingga menjadikannya sumber daya yang berharga. Kali ini saya akan menjelaskan asal sampah botol kaca yang terdiri dari 4 sumber. Satu, rumah tangga, contohnya wadah minuman, wadah makanan, dan wadah pembersih. Kedua, industri makanan dan minuman, contohnya seperti botol bir dan stoples makanan dan sebagainya. Ketiga, restoran, yaitu minuman, saus, mayones, dan kecelakaan, yaitu karena menyebabkan pecahan kaca. Itu saja berbagai 4 sumber. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang daur ulang asal sampah botol kaca, yaitu mengganti barang yang sekali pakai dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Salah satu paling efektif adalah mengganti botol sampah plastik dengan botol kaca. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berapa lama sampah botol kaca bisa terurai. Sampah botol kaca bisa terurai dengan waktu yang sangat lama, mulai dari ribuan hingga jutaan tahun untuk bisa terurai. Di TPA atau di laut, sampah botol kaca bisa bertahan hingga 1 juta tahun meskipun di bawah tanah bisa menjadi pasir-pasir halus. Tetapi dengan waktu yang sangat lama yang menyebabkan dampak lingkungan serius, sehingga harus mendaur ulang sebagai solusi utamanya. Mengapa sampah botol kaca lama untuk terurai? Yang pertama karena ketahanan struktur. Yang kedua bersifat inert atau tidak bisa terurai secara hayati. Yang ketiga karena bersifat material. Itu adalah dampak positif dan negatif dari sampah botol kaca. Dampak positif dari sampah botol kaca adalah memiliki nilai ekonomis. Sampah botol kaca dapat dijual ke pengepul dan dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis. Kedua, dapat dijadikan tempat makanan dan minuman karena sangat aman, karena sampah botol kaca tidak bereaksi dengan zat lain walaupun berulang kali digunakan. Ketiga, sampah botol kaca bisa didaur ulang menjadi produk baru tanpa mengurangi kualitasnya. Keempat, sampah botol kaca dapat digunakan kembali menjadi gelas makanan, gelas minuman, vas bunga, atau wadah lainnya. Sekarang, dampak negatif sampah botol kaca adalah mudah pecah, dan pecahan botol kaca dapat membahayakan manusia dan hewan. Kedua, sulit terurai, bahkan butuh waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Ketiga, menumpuk jika tidak didaur ulang. Sampah botol kaca dapat menumpuk jika tidak didaur ulang dan bisa mencemari lingkungan. Keempat, mudah pecah saat pengangkutan. Sampah botol kaca lebih berat dari plastik dan mudah pecah saat proses pengumpulan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip 4R. Apa itu prinsip 4R? Ya, jadi sebenarnya 4R ini kepanjangan dari reduce, reuse, recycle, sama replace. Yang pertama apa itu reduce? Reduce artinya mengurangi. Bagaimana cara menguranginya? Ya dengan menggunakan alternatif lain. Misalnya botol kaca bekas pakai bisa kita ganti dengan ya seperti botol stainless steel atau semacamnya. Lalu yang kedua ada prinsip reuse, artinya menggunakan kembali. Jadi sampah yang kita gunakan, ya limbah yang kita hasilkan, kalau seperti limbah botol kaca ini bisa kita gunakan kembali sebagai botol kaca juga, asalkan kualitasnya masih sama atau intinya masih layak pakai. Lalu yang ketiga ada recycle. Dari namanya ya biasanya orang kan udah tahu kan ya apa itu recycle, artinya daur ulang. Daur ulang ya caranya mah nggak bawa limbah yang ini aja dia mah ke tempat daur ulang.
untuk didaur ulang menjadi barang yang baru. Lalu yang terakhir nih ada replace. Saya juga baru dengar ya. Replace ini artinya mengganti. Kurang lebih sama lah kayak prinsip reduce mengurangi. Caranya tuh sama, yaitu dengan mengganti menggunakan alternatif yang lain. Namun sebagian sumber juga mengatakan ya kalau R yang terakhir itu recover. Apa itu recover? Ya ibaratnya reinkarnasi lah. Jadi barang yang misalnya sudah tidak memungkinkan untuk didaur ulang, kita kembali menggunakan bahan lain dan hasilnya menjadi barang tersebut lagi. Botol kaca nih, misalnya botol kaca yang sudah pecah, lalu dibuat lagi menggunakan bahan tambahannya kayak pasir silika atau semacamnya, dilelehkan, lalu kita buat lagi itu di botol. Ya kurang lebih seperti itu. Ya mohon maaf bila saya ada salah. Itu saja, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi